mendapatkan map Erangel, map paling OG, paling originale dari PUBG Mobile. Dan ini adalah Erangel pertama pada hari ini dan nampaknya pesawat akan memotong dengan agak tipis ya. Iya, di bagian kiri dari arah utara Oh, menuju gila ini selatan. tipis banget. Utara Wah. selatan. Ini kan Geargopol rame nih ya. Ini gue penasaran Milta bakal diisi apa enggak? Milta pastinya ada sih, Son. Karena- Feeling gue ada, tapi Geargopol nih berapa tim? 4 lagi nggak sih kira-kira? Biasanya ada NFT, ada Morph, ada Aura yang ke arah Georgopol. Dan kayaknya Morph bakal tetap ke arah Georgopol. Kita lihat mereka sudah mulai turun, mungkin akan mencoba mencari beberapa mobil. Begatron masih nahan, kayaknya mereka bakal turun di Novo. Ini yang gue penasaran, Milta, ada yang ngisi nggak? NFT sudah mulai ngedrop, tapi mereka mulai shiftingnya ke arah barat. Lagi-lagi, kayaknya mereka bakal ke Rozok mungkin karena Rozok adalah tempatnya dari IOG. Ya, dan The Pillar sekali lagi mereka menunjukkan kalau mereka bermain dengan sangat safe. Kameski loh, kota yang bisa dibilang kota hantu ya. Iya. Sekarang sudah mulai berpenghuni. Iya, Split out juga dia. Kameski itu Stalber. tempatnya The Pillars kalau nggak dapat Zarki. Itu Nah. selalu ke Kameski, tapi kita lihat di sini boom. Boom bakal ke Milta. Akhirnya Milta bakal diisi sama salah satu tim Aerowolf. Wolf, SMB. Aerowolf SMB, iya. Bigetron, Novo. Jadi tetap sama semuanya. Tinggal circle pertama nih. Enggak, Bigetron nggak ke Novo. Enggak, Oh, Bigetron mana ke mereka? ke rumah 12 kayaknya. Iya, ya, ke rumah Roti. Iya, ke Form kayaknya. Iya, Oh. mereka nggak akan ke Novo. Oke, berarti oh my god. What? Keputusan yang bagus ternyata. Circle-nya, ini adalah circle goib lagi-lagi. Gue selalu memprediksi ke Stalber, giliran gue nggak prediksi ke Stalber. Datang dia, Son. Circle-nya ke Stalber. Dan aku sangat jarang ngeliatin untuk circle pertama sendiri ya. Kameski tuh masuk dalam lingkarannya. Dan sekarang ada loh Kameskinya. Untuk pertama kalinya di PMPL, Stalber masuk ke dalam circle. Untuk pertama kalinya. Iya, dan Oh bisa my dibilang God. Rotasi pusing ini. Karena kita melihat biasanya circle ke barat, ke selatan, terus agak ke bawah barat, ke tengah. Kita kan udah ngelihat circle school, circle season 3 gue bilangnya. Circle klasik season 3 di mana circle biasanya ke tengah Di terus. school, Kalau nggak Pochinki Pochinki school, sana ya, Pochinki school, betul. Rozok. Sekarang ke Stalber. Untuk pertama kalinya. Ini bakal jadi rotasi yang berbeda banget. Ini bakal semua tim nggak akan bersiap-siap buat rotasi ke Stalber. apalagi di Stalber itu sudah diisi. Sudah ada 2 Iya. orang dan dua-duanya itu udah pasti punya senjata penuh. Dan itu, ya kalian tahu sendiri, Stalber itu bukit. Iya. Dan high ground banget untuk The Pillars di sana. Oh, iya, The Pillars ngisi Kameski loh. Mereka Kameski rotasinya bakal juga. gampang banget. Ini adalah kesempatan The Pillars buat main aman, tapi tahu apa yang nggak aman? Ini. Red Rocket Kings, tapi Ikiar yang udah ngeliat terlebih dahulu. Oh, dia harus reload, tapi Kings yang akan tumbang. Dari sisi lain ada Rocky yang memandang Ikiar. Tidak akan ada backup. Di mana backup dari Ikiar? Tidak Apa? ada. Rocky datang dari belakang dan Ikiar tertangkap basah di open field dan akan menjadi orang pertama yang dikirim ke arah lobby. Belum genap 5 menit game mulai. Sudah ada satu orang yang tumbang dan Swavel akan mencoba membalaskan dendam rekannya di sini. Rocky terjebak. Udah punya DP senjata rakyat yang kedengeran kalau ditembak ya ke seluruh rakyat di Erangel. Ya, dan dari Boom sayang Oh, banget tadi God. peluru terakhir dari IKR begitu pas sampai 0 bisa knockout Kings, tapi backupannya Swavel yang terlalu jauh. Jadi body Iya. sistemnya masih kurang Oke. banget sih untuk Boom Esport kali ini. Sayang terpisah dan backupan sudah masuk. Oke. Oh, gawat. Swavel kabur sih sekarang harusnya. Dia dalam posisi yang terjepit karena Redface masih bisa revive. Sekarang nggak tahu nih, Boom bakal kontes ya, Swavel bakal cabut sih. Itu keputusan paling bijak. Lagi-lagi, bukannya untung malah buntung. Iya, udah knockout awal, ternyata di backstab dari belakang. Ya, Dewi Fortuna masih belum ada di pihak Boom. Mereka udah coba dapetin early frag, tapi sayangnya justru mereka yang malah pincang di awal. Lagi-lagi. Sesuatu yang biasanya menjadi malapetaka bagi Boom Esports. Ya, Snaya Poliana bakal diisi sama Bonafide. Iya, dan juga tadi Son, kayak Boom Esport mereka kalau mainnya nggak 4 orang, Iya. masuk ke late game, mereka udah kayak bingung banget kan. Pincang. Hilang 1 sekarang, pincangnya parah sih. Iya, dengan kondisi rotasi kayak gini, lu mau gimana? Itu rotasi bakal berat banget loh dari arah selatan, rame. Dan ketika lu cuman bermodalkan 3 pemain, lu berarti cuman punya 3 angle yang bisa lu jaga. Daripada Yes. 4. Lu nggak bisa jaga backstep mungkin, atau lu nggak bisa jaga salah satu mata angin yang menurut gua bakal kekurangan banget. Apalagi kekurangan pemain artinya kekurangan smoke juga, kekurangan mobil juga. Banyak banget yang bakal mereka kehilangan nanti masuk ke late game. Sementara NFT bakal ngisi ke arah Rozok, mereka nggak bakal ngisi Georgopol. Artinya rotasi mereka masih bisa dibilang relatif lebih Ya, dekat. relatif aman dan sudah dalam circle juga. Masih aman dan ini yang paling jauh sih, ini terjauh. Ini terjauh. Aerowolf. Mereka harus hati-hati sih. Rotasi mereka cukup jauh dan ketika mereka mau masuk ke dalam circle, udah banyak tim yang menanti. Dan itu Stalber bukanlah daerah yang padat
compound. Iya, tipis-tipis Itu bakal banget. main di tebing-tebing, main di Bigetron. Oh, Bigetron udah ngelihat di daerah farm. Ini Red Rocket kalau nggak salah, dan Kings di sini akan berjumpa mantan timnya. Halo. 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 Sapa dulu sebentar dari Luxi berduel di area dari farm. Iya, dan cuman memandang saja karena langsung ada smoke yang dilepaskan. Ya, dan lagi-lagi Battle Royale menurut gua adalah game di mana lu akan tidak hanya mengadu aim, tidak hanya mengadu skill individual, tapi mengadu info. Siapapun timnya yang punya informasi lebih banyak, punya kesempatan untuk melakukan rotasi yang lebih baik, bermain dengan lebih baik, menahan angle lebih baik. Jadi memang battle of information. Lu punya informasi sebanyak apa dibandingkan dengan musuh lu. Kalau musuh lu nggak punya informasi sebanyak lu, ada kemungkinan lu bisa overplay mereka. Iya, dan Red Rocket akhirnya memilih untuk menghindari dari kontes. Karena memang masih terlalu pagi kalau mereka mau mengkontes, Iya. dan mereka udah lumayan untung ya, 1 poin. Gak worth it sih kalau mereka kontes, karena Iya. mereka nggak punya armor. Kalau mereka kekenok, itu Bigetron gaspol sih. Ya, terus masih pakai Uzi pula Kingsnya, belum dapat apa-apa. Jadi mungkin small scrapping Iya, ini ke kompor-kompor kecil. Tamasya sih. Bakal ke daerah Stabber mungkin, Pression, karena Siren gak bakal main di daerah sana. Mansion mungkin bisa diisi. Jadi memang masih terbuka banget jalur rotasinya. Lagi-lagi early game yang cukup pasif. Walaupun tadi udah sempat ada satu pemain yang pulang duluan. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, Aura bakal kekuh ke arah Kekuh dia, kekuh. gak mau berubah sama sekali dari awal sih. Kalau Iya. lihat Aura main PUBG Mobile, Jaden selalu ngelutnya Iya. sini. Dari zaman dulu. Zaman awal banget, 2000 berapa tuh Gue berarti? inget banget dulu Jaden FPP-nya sakti cuy. Asli. Iya. Aura tuh FPP-nya sakti banget, tapi tahu apa yang sakti? Bobs juga sakti. Bersama juga dengan Boboho. Berhasil mendapatkan satu pemain. Dan itu adalah NFT. The Pillars, mereka berada di dalam circle. Dan ini adalah daerah yang paling gue benci kalau harus main di klasik. Iya, karena ini adalah jalur rotasi juga. Kalau Betul. apalagi kalau dijaga ya, mereka benar-benar bakal nge-cut. Mereka bakal dapetin poin kill yang cukup banyak, apalagi ditunjang dengan aim yang memadai banget. Dan dari Bobs kali ini kembali akan mencoba untuk melakukan picking dengan satu pemain dari NFT yang tadinya sudah ter-knockout. Free fire oleh Boboho. Ini tinggal siapa yang dapat knock duluan sih. Dan The Pillars kita lihat mereka bakal split. Jadi walaupun dua pemain ini, satu pemain yang kena knock, bakal ada satu pemain lainnya yang menahan dari jauh. Kalau misalkan NFT memutuskan untuk melakukan push, jadi bisa di-spray dari jauh. Tapi masih stalemate aja. Ini kayaknya itu komponnya Red Rocket kalau nggak salah. Waktu Chicken Dinner pertama kali. Ini ya. Ini komponnya Red Rocket waktu Chicken Dinner pertama kali kayaknya. Dan itu adalah komponnya Alter Ego. Kita lihat di sini. Masih menahan saja antara The Pillars dan juga NFT. Belum overpicking, belum overcommit juga. Karena NFT tahu, NFT kayaknya masih miskin. Mereka nggak melakukan looting begitu lama. Jadi ini akan semuanya hidup serba sederhana. Artinya mereka harus sayang-sayang peluru cuy. Iya, dan kalau kayak gini sih lama-lama rugi sih dua-duanya, Iya. pelurunya habis ya. Mereka nggak ngelut terlalu banyak juga. Ada yang dari kental. belakang, kental. Iya, itu kental udah mulai menunjukkan presence-nya ya di daerah ini. Oh, itu dia nutup jalur rotasi dari NFT. Oke, NFT kalau knock satu dia nggak akan punya jalur buat kabur. Ini Mas Gaga harus dapat early pick sih. Liquid atau siapapun TP kalau mau di... Ini udah battle. Mereka bakal... Oh, Hitman cuma mantau dari kejauhan ada saja. Hitman, ya. Masih dipantau aja nih. Nanti baru join. Sabar dulu, tunggu ada yang knock. Bonafide juga sudah bersiap-siap saling menjaga untuk area dari jembatan yang sering dipakai untuk rotasi. Red Rocket, ada RRQ, oke, tetap sama semuanya. Ya, ini di Yasnaya ya? Mana ya ini Di ya? pinggir... apa... Rozok kesanaan lagi. Nah ya, Rozok sanaan lagi. RSD, RSD. Rozok sanaan dikit. Son, ini kalau sampai ada stalbernya lagi mencekam Circle banget. kalau ke Stalber lucu sih. Wah! Oh my god. Lu nggak tahu, lu tahu nggak apa? Ini yang bakal jadi hotspot adalah Yasnaya Poliana. Yasnaya ya, Yasnaya itu bagus banget buat dijadikan spot. Mungkin di area dari Stalber, atasnya ada kompor Iya. kecil bisa. Ada Geek Fam yang sebenarnya sudah ada di sana, dan The Pillars. Wow. Mereka ninggalin Stalber dan Kameski, tapi ternyata masih untuk circle-nya masih berada di sana. Jadi gue gak tahu sih untuk The Pillars apakah mereka akan kembali lagi. Gue terharu banget. Gila circle-nya ke Stalber. Gue pengen nangis rasanya sekarang karena gue nggak tahu ya kalau end game-nya di Stalber. Seru dong, Itu- pada naik bukit semuanya. Itu bakal jadi rotasi yang
paling aneh yang bakal pernah kita lihat. Karena lagi-lagi Circle nggak pernah ke sana. Mungkin beberapa tim nggak akan mempersiapkan rotasi ke arah Stalber. Biasanya ke arah selatan, Sosnovka sering kali kita lihat. Kita udah ngelihat beberapa Circle aneh. Tapi untuk ke Stalber ini bakal jarang. Gue nggak tahu apakah mereka bakal memutuskan untuk menahan Stalber. Lagi-lagi Stalber bukanlah tempat terbaik buat menahan angle. Karena ketika lu udah ada di puncaknya, ketika ada tim mengelilingi lu, udah, lu ada 4 angle yang harus lu jaga dan mereka bisa maju kapanpun. Menurut gue Stalber bukan posisi terbaik buat ditahan saat ini. Sementara ini Dranix bakal melihat nice Rosesi di spray down aja, DP-nya connect. Mozart akan berhasil melakukan Rosesi. Ken di sini mencoba merespon untuk mencari cover, tapi masih ada 4 pemain. Sabar. Menyembah Dewa Langit dulu sebentar. Iya, dan di sini nampaknya itu tadi tembakan penghormatan ya. Langsung ditabrak di sini sama Dranix. Ken seorang diri 4 lawan 1. Ken harus melakukan clutch 1v4 di sini udah kelihatan satu laser melihat ke angle yang salah. Ken akan menahan dari luar namun tidak akan bisa berbuat apapun. Sembari Dranix mengirim Ken ke arah lobby. Terlalu banyak dan Dranix. Nice play. Rosesi juga masih knock out tampaknya. Belum ada bantuan dari pemain Aura yang lain akan dijemput oleh Mozart. Semuanya sudah mengarah dan mereka butuh lootingan lebih. Tim Dranix tidak ada kendor-kendornya. Ini wakacau penonton ya karena Rosesi Aura sebenarnya ada di posisi cukup tinggi. Wah, dan tembak dari mobil. Dari mobil. Dari mobil gak? Wah, preman banget asli. Karena apa ya? Aura tuh ada di posisi yang cukup tinggi di klasemen. Kalau mereka tusun dengan udah kehilangan 2 pemain ini, mereka bisa kepukul ke posisi papan tengah klasemen. Jadi sekarang battle-nya adalah bukan siapa yang chicken, tapi siapa yang tusun. Yes. Dan sebentar lagi Aura. Dengan hanya 2 pemain terakhir mereka akan mengamankan placement point saja. Aerowolf sudah mendapatkan compound milik mereka dan mereka akan berdiam diri sementara waktu. Dan tetap sih kalau Stalber yang terakhir itu mirip-mirip dengan Ruins gak sih di atas sana? Iya, bedanya Ruins rendah. Iya, ini tinggi. Stalber tinggi. Dataran tinggi. Oke, kita lihat di sini Boboho hanya menebar teror saja. Bagaikan hoax di grup keluarga. Iya, ngeri banget ya. Ngeri banget ya. Kacau coy. Banyak itu. Sering saya lihatnya. Itu lebih horor daripada tembakan DP ke arah mobil. Asli. Dan di sini Morph udah mulai kelihatan juga The Pillars. Oh, informasi udah keluar. UAZ di sini bakal di-spray down sama Boboho tapi gak ada yang connect. Morph untuk sementara waktu masih selamat dan mereka udah punya informasi kalau di sini ada pemain. Mereka tinggal bagaimana responnya. Apakah mereka mau gaspol atau mau nahan? Tapi mereka bakal gaspol. Ya, mereka bakal lanjut aja. Gak bakal pengen bertikai dulu untuk di early game kita. Baru 3 pemain sebenarnya kembali ke lobby dengan 12 menit. Jadi bisa dibilang permainan yang pasif banget. Tapi No Mercy langsung di-cut juga terpaksa turun dari mobil. Dan berasap bro, berasap. Oh, ini bahaya banget di sini. Nomor sih dia harus turun karena Aura punya high angle di sini dan Jaden sudah knockdown. Bisa saja dipush oleh Morph. Rensky tertake down ke low HP. Aura tersisa 1 pemain. Kalau mereka tusun, ini akan menjadi kabar buruk bagi Aura. Iya, kabur saja Roses mengamankan placement point untuk Aura. Yasnaya Poliana bakal stacking up dengan beberapa tim sekaligus. Aerowolf, ada NFT, Red Rocket dan juga Bonafide yang sudah berada tepat di tempat dari kota Yasnaya Poliana. Tinggal Gigfam. Gigfam gue rasa mereka bisa mainin di luar sih buat jegal tim-tim yang bakal ngambil posisi compound di dalam kota. Dan ini Yasnaya Poliana. Hebatnya Yasnaya Poliana adalah ketika lu udah punya apartemennya, udah kunci aja, gak usah keluar. Udah kunci. 1, lu mau masuk harus melewati open field. By Jaden. Tapi kalau lu mau keluar, lu harus melewati open field juga. Jadi memang one way in, one way out. Betul. Ya, high risk, high reward. Lu nahan apartemen, lu siapapun yang datang, lu bisa spray dengan gampang. Orang ngepron di ladang, lu bisa ngelihat dengan gampang. Tapi ketika circle-nya keluar dari Yasnaya, gawat banget sih. Ya, dan sudah ada begitu banyak tim yang masuk. Onyx juga sudah datang, ada Bonafide dan spray untuk Zulhak dari bagian atas. RRQ lagi menyeberang juga, sedang melakukan crossing tepat dan mereka berhenti. Mereka bakal masuk ke dalam kompon milik Aerowolf tampaknya. Oh no, itu posisi yang buruk banget dari RRQ. Kalau misalkan dia nggak pindah sekarang, mereka bisa ke-pick off sama 2 tim yang udah mantau. Lihat Yasnaya. Penuh banget Yasnaya. Lokasi padat penduduk ya kalau misalkan kita lihat di sini. Bonafide sudah menahan apartemen. Drone di sini bakal terpantau oleh 2 tim sekaligus di spray down. Zulhak tidak akan mampu mendapatkan damage. RRQ bakal bermain di compound kecil di ladang. Oh, itu bukan tempat terbaik. Itu high risk. Lagi-lagi, kalau memang circle-nya ke arah RRQ, mereka bisa nyayur. Tapi di sisi lain, The Pillars bakal dikontes sama NFT. Mereka sudah punya rumah, sementara Kental bakal keluar untuk menahan angle lain, off angle. Apabila NFT memutuskan untuk melakukan push, bakal menjadi off angle dari The Pillars di sini Kental. Argenta sudah memasak granatnya, menunggu waktu yang tepat. Di depannya ada Flippy. Boboho. Oh, ada 3 pemain tepat di kirinya. Apakah dia akan melempar ini di waktu yang tepat? Kalau connect itu 2 pemain. Oh, nggak jadi dimasak ternyata. Masih menahan saja Om Wak. Sabar dulu, gak tahu sih. Ini dari Argenta blind throw sebenarnya untuk Argenta tadi.
Sayang sih karena menyanyiakan satu resource untuk bisa menokot Iya. pemain lawan. Iseng-iseng berhadiah, tapi tidak dapat hadiah. Di sini Argenta masih menahan satu pemain. Udah Masuk mulai. dia, masuk dia. Oh, udah buka pintu. Di itu. dalam smoke. Di dalam smoke. Oh, 4 lawan 1. Argenta di sini mulai digerebek. 3 pemain yang akan datang dari atas. 1 pemain sudah masuk. Udah Nampaknya Argenta tidak mendapatkan off angle dan justru akan ter-take down. Kental datang untuk menjadi backup, namun semua sudah terlambat. Ada 3 pemain di dalam rumah dan oh my god, Kental! 3. 2 pemain knockdown dalam satu spray. Ada 1 pemain yang keluar, Kental tapi akan tumbang. NFT memberikan respon yang bagus, tapi masih ada Boboho dengan jurus silatnya di sini masuk ke dalam rumah. Tersisa 1 pemain. 1 lawan 1. Boboho harus bergerak cepat untuk memulangkan Liquid di sini. Oh, dia healing di luar. Liquid di sini keluar dan Boboho yang akan tumbang. What a clutch by Liquid Nub. Langsung memutuskan asa dari The Pillars untuk mendapatkan chicken dinner di ronde kali ini. What? What a play. Oke, dan NFT kembali. Circle-nya. Ya oke, satu NFT mereka udah aman, mereka ada dalamnya Sniper Liana. Yang kedua itu tadi The Pillars, men. Gila. The Pillars lagi ada di atas, Son. Dan ini bisa menjadi pertanda buruk untuk The Pillars. 2 kali Gawat. mereka bermain dengan tusun. tidak inkonsisten banget. Tusun. Ya, 2 kali tusun. Oke. Oke, dan Aerowolf juga aman. Jadi ini adalah nilai plus ya buat tadi mereka yang mengambil high risk, high reward. Yep. Buat mereka yang sudah ada di dalam kota Yasnaya Poliana, pastinya mereka akan aman sampai dengan circle yang kelima nantinya. Ya, lihat ya. 5 tim di Yasnaya Poliana. Full. Ini kalau lo lihat nih, ini posisi yang gue bilang. Bonafide punya posisi yang enak banget buat nge-spray tim-tim yang lagi lewat. Ada 2 tim lewat. Boom bakal masih selamat, tapi Lufra mereka ke-trap di posisi ini. Spray dari Zulhak masih belum bisa connect. Kayaknya dia nggak punya kompensator. Tinggal berapa banyak amunisi Iya. yang dipunyai sama Bonafide. Ini ya. DP di posisi ini BTR bakal juga baru masuk. BTR bakal masuk tentu aja. Ini adalah posisi yang enak banget. DP bakal jadi senjata paling OP di posisi kayak gini. Dan Microbase serta Luxi take down 1 per 1 dan BTR. bakal langsung dikonfirm ke arah lobby. Ryzen bakal masuk tapi di atasnya udah ada orang. Bukan compound terbaik, sementara di sisi lain Zulhak bakal berhasil melakukan 2 easy. Bonafide dengan posisi yang sangat baik menahan posisi ini dan menyayur pemain-pemain yang sedang mencoba masuk, sementara Ryzen harus bisa 1v2, masuk. tapi Onyx mulai kocar-kacir. Ryzen masih mampu selamat dan menebar teror, tapi bukan Ingat posisi ya, terbaik. One man show tinggal Oh, terakhir no. dari Bigetron. Dan ini kondisi yang jelek banget buat Bigetron. Terlalu penuh di dalam rumah, di dalam compound. Udah begitu banyak tim lawan juga. Ada Onyx Esport 3 orang dari mereka. Dan gue gak tahu sih bagaimana Gila. Bigetron bakal survive setelah ini. Oh god, ini seru banget. Ini udah pusing pala Barbie sih si Ryzen. Karena dia udah 1 pemain tersisa. Kemungkinan utility dia nggak gitu banyak. Udah tinggal Sempat berdoa. ngandelin smoke. Ya, placement sih menurut gue. Iya, Warung juga lagi knockout oleh Aerowolf. Iya. Susah sih, tadi yang ngambil posisi di luar dari kota Yasnaya, kalau mereka mau masuk, itu udah dijaga. Ya, di posisi kayak gini, gue nggak suka ngelihat tim yang mainnya misa-misa. Gue pengennya biasanya kalau kayak gini, enakan lu punya 1 rumah, ketika lu harus keluar, lu keluar bareng. Kalau lu pengen nyari kill ya, tapi kalau nyari placement mungkin iya lu bakal nyebar. Dan di sisi lain, Geek Fam berada di luar. Lihat, ini kalau lu udah punya kelihatan sih sama. kalau lu udah punya rumah di Yasnaya, ini yang akan terjadi. Lu bakal sulit banget buat masuk, sementara yang udah punya rumah, ya Udah udah enak. tinggal nyayur aja. Iya, Ini tinggal. namanya ketimpangan sosial. Tapi kebalikan sih, kalau mungkin sekarang keluar, yang di luar lebih enak lagi, karena cuma one way out ya. Tapi circle-nya. Ya, siklenya masih tetap untuk kota Yasnaya dan ini- Aura Rosas. Dia drifting Gagal. dan bakal meleduk, dipulangkan langsung ke arah lobby. Aura juga keluar, Son. Oke, Wah, papan tengahnya gila. kembali berubah semua. Oh my god, habis chicken terbitlah Tusun nampaknya saudara-saudara. Bonafide masih di posisi yang sangat nyaman. Aerowolf juga nyantai aja. Kita lihat di sini Bonafide 1 pemainnya udah hilang. Red Face juga bakal dikonfirm sama Badru, nampaknya didapatkan dan langsung dipulangkan ke arah lobby mungkin. Kita lihat pemain masih lengkap semua di kondisi yang sangat rapat. Benar-benar semuanya tetanggaan. Karena mereka sudah punya compound, mereka tinggal defend aja sih buat sekarang. 4 lawan banyak nantinya, tinggal siapa yang nggak kebagian circle. Ini Siapa yang ada di luar. ini circle bakal nentuin banget sih. Ini Iya. circle bakal nentuin banget. Sampai nanti ke jalan tengah raya situ. Jalan raya. Itu seru. Itu lucu tepatnya. Tahu nggak circle yang paling medlat apa? Apa tuh? Ke arah Geek Fam. Oh. Nah ini ladang-ladang nih, victim lihat. Lihat Victim victim. berdoa. Please circle Kalau ke gua. sampai ke victim ini Please untung circle. banget. Oh, Masih victim. kota. Victim pusing. Victim Lofre. Victim pusing. Udah ini yang ada di luar udah pada pusing semuanya. udah nih. Geek Fam juga masih oke sih, tapi mereka harus deket-deket dengan Onyx Esport yang diuntungkan banget. Bonafide lagi. Bonafide punya posisi yang enak banget. Mereka masih dalam circle. Mereka punya mayoritas apartemen map control dari tangan mereka. Tapi kuncinya adalah mereka nggak boleh kena knock. Kalau mereka kena knock. Dan mereka punya apartemen paling tinggi loh di Yasnaya. Itu dia. Selalu Itu dia. kelihatan. Tinggal proning saja dan Zulhak bisa melihat semuanya. Sekarang mereka harus efisien mainnya.
Karena mereka nggak bisa buang-buang peluru. Nanti Morph. masuk late game mereka nggak punya peluru, bakal jadi berita buruk. Morph di sini Morph juga oke. Morph mulai melakukan rotasi. Ini bakal close quarter battle ya dari keseluruhan tim. Ucup mulai ter-takedown. Alter Ego nampaknya akan perang dengan Dranik satu persatu mulai ter-takedown. Ramones mulai melihat, tapi Ucup bakal dikonfirm ke arah lobby. Alter Ego akan ada 3-way showdown bersama dengan NFT. Di sisi lain kita akan melihat Ramones menembakkan ke sesuatu yang tidak terlihat, jadi nggak akan connect apapun. Sementara gue masih penasaran dengan sisi lainnya, nampaknya terjadi perang. Boom di sini, mereka nggak ada kontes apapun. Mereka punya compound yang relatif pasif. Tolong, gue penasaran sama perang di sisi lain. Di sisi lain, nah iya soalnya rame banget di sisi lain. Gue penasaran banget. Nih, Lovre mau masuk nih. Oh, Zora di spray down. Oh, Zora masih selamat. Zulhak. Dari posisi ini dia masih belum mendapatkan satu pun kill. Oh, Zora. Oke, bakal ter-take down Spavel yang akan mendapatkan Zora. Tom di sini mulai masuk. Tapi Zulhak, dia masih belum mendapatkan satu pun kill. Iya. Oh, Too Easy bakal tumbang. Dia nabrak kompoundnya, boom. Sementara Tom menjadi pemain tersisa dari Louvre. Oke, ini bakal deja vu. Gue pernah melihat Boom menabrak compound Louvre. Sekarang Louvre yang bakal menabrak compound dari Boom. Iya, dan ada Slayer juga masih berada di bagian luar. Oh, Too Easy. Boom langsung memulangkan Too Easy ke arah lobby. Om, lihat 14 tim di circle kayak gini. Oh, di bawah gak ada yang sadar. Oh, Tom di sini bakal nge-clutch kah? Berhasil mendapatkan satu, tersisa 2 pemain harus berhati-hati. Namun tidak akan terjadi. Toms bakal didapatkan oleh Boom. Tersisa 1 pemain nampaknya dari Louvre Slayer dari jarak jauh sana. Itu bakal jadi rotasi yang sulit. Memang susah banget buat nabrakin kota yang dihuni oleh begitu banyak tim. Oh, DBS. Ini bakal jadi senjata yang menarik buat diambil sih di close quarter battle kayak gini. Kapan lagi kan kita bisa lihat shotgun. Iya, yang bakal kepake, dan itu ada di tengah-tengah bisa diperebutkan oleh victim juga. Spray untuk Zulhak, dan akhirnya Zulhak bisa men-knockout 1 pemain. Belum menjadi poin, tapi confirm kill kah dengan 1 buah granat yang di-setup. Oh, ini bakal ngerusak permainan Aerowolf karena artinya RRQ bisa masuk ke dalam circle. Aerowolf harus pusing dengan Renalre, tapi ternyata Aerowolf bakal mendapatkan RRQ. Mereka harus puas di posisi ke-14. Iya, gak jadi. Buat menyerang Aerowolf. Tidak terjadi, tapi Alien Tempur ketek. Kalau HP untungnya masih bisa reheal. Sementara Alter Ego mulai terpencar. Mozart bakal ter-takedown. Tersisa seorang Lizer. Kryzen hanya menelan blue zone di sini. Badru akan mencoba mencari informasi dan memulangkan Mozart ke arah lobby tadi. Seorang Heroes. Kryzen bakal mati karena zona. Dan oh my god, ini udah chaotic banget. Gue gak pernah ngeliat circle sekecil ini, masih ada 13 tim. Dan ini juga banyak compoundnya. Banyak serangan-serangan kejutan yang bakal terjadi. Oke, dan untuk next circle-nya masih ke bagian bawah. Jadi, wow, menguntungkan sekali untuk tim nomor 4 kita. Oh, gila sih. Ini 4 itu berarti, sebentar, geser kiri dikit. 4 itu Boom. Boom e-sport, untung banget ya. Oke, Boom udah tinggal main sabar. Bonafide sih menurut gue. Bonafide masih punya kesempatan banget. Mereka masih dalam circle loh. Siapa yang vaulting pertama? Ini siapa yang knock dulu? Gila, ini lu gak mau berdiri di kondisi seperti itu, Badru. Hati-hati. Aduh, gila, dia berdiri langsung kelihatan dari segala arah. Lu gak mau berdiri di posisi kayak gini. Dan kita lihat di sini, live standing saat ini Bigetron masih ada di posisi pertama. Red Rocket punya kesempatan emas kalau misalkan mereka dapat chicken dinner untuk membalap Bigetron. Alter Ego juga, Badru harus berhati-hati. Di bawahnya ada Lizer persis. Sementara di seberangnya ada Victim. Semua saling bertetangga, dan pun tidak ada kata damai. Red Rocket Kings sudah ketahuan posisinya. Tertek kalau SP di bawah ada orang. Tapi dia bakal kabur dan dia akan tumbang. Didapatkan oleh 1 pemain Victim. Tidak akan ada backup datang dari rekan-rekannya. Kings hanya mencoba merangkak. Ya, Kings yang sudah ter-knockout dan Red Rocket yang lain tidak akan bisa menyelamatkan Kings. Mereka akan bertahan juga untuk Red Rocket, dan kali ini begitu. 13 tim kita yang sedang berkutat untuk mempertahankan wilayah masing-masing, dan Geekfam ternyata menjadi tim penyusup dari arah belakang. Lihat bergeraknya, bagaimana geraknya. Gila-gila, bareng-bareng semuanya. Kayak semut hitam, tau gak sih? Mereka rapi banget. Bigetron out. Oke, ini bakal kembali merubah klasemen. Ada Bonafide. Nge-cut pergerakan dari Geekfam, gak bisa kemana-mana. Wah gila, ini gue nggak tahu sih ini nge-cashnya gimana coy. Lihat circle-nya. Iya, udah penuh banget tuh, Son. Gimana nih? Ini gila, ini udah kayak arcade tau gak sih? Gila, udah kayak Pac-Man makan makanan semuanya tuh ya. Oke, dan setup 1 buah granat ke arah kebalik dari Broken Wall, dan kalau connect itu bahaya banget. Carviro 3-point shot dan berhasil. Jaxi men-knockout 1 pemain dari tim Onyx. Iya, dan Jaxi akan keluar dari bawahnya. Ada NFT yang akan keluar. Jaxi mulai panik di sini karena tahu di belakangnya ada NFT, di depannya ada Onyx. Jaxi harus berhati-hati, tapi NFT bakal menahan informasinya, tidak akan nge-push. Sementara Dranix tereliminasi di sini oleh Alter Ego. Close quarter battle CQB di Yasnaya Poliana. Ini
adalah circle yang tidak pernah gue Oh, bayangkan granat sebelumnya. lagi, Dan Onyx. granatnya bakal connect ke arah Nick. Louvre bakal tereliminasi, tersisa 9 tim. Geekfam bakal pulang semuanya ke arah lobby. Oh, wow. Wow, dan tersisa 9 tim kita. Victim masih cukup aman dengan 4 pemain mereka. Mereka mendapatkan compound juga cukup nyaman pastinya untuk tim Victim. Dan mereka sedang menjaga agar tidak ada lawan yang menembus pertahanan mereka juga. Dan granat lagi-lagi memakan korban. Ini menurut gue bakal ngadu boosting sih. Siapa yang punya painkiller, siapa yang punya energy drink. Karena di sini, karena menurut gue late rotation adalah kunci. Lu bakal bisa dapat banyak kill dari backstep. Udah tinggal siapa yang rotate-nya terlambat aja dan siapa yang punya high ground. Kayak Jaxi di sini, dia masih punya atap dari apartemen. Menurut gue itu vision yang enak banget. Sama juga kayak Red Rocket. Rocky akan memulangkan Smith. Alter Ego Hands juga akan berhasil melakukan satu pemain di sini. Udah Royal Rumble, free for all menurut gue. Siapapun yang ada di depan mata, tembak aja langsung pulang ke arah lobby. Iya, dan di atas juga Victim masih berusaha untuk merevive rekan-rekannya yang lain. Alter Ego menunggu 4 poin yang dikoleksi oleh Alter Ego. Mereka masih berada dalam kondisi yang bagus banget. Dan kali ini Victim, Lihat Morph, mereka nahan. Morph mereka nahan. Dan ini bisa jadi satu kompon diisi oleh 2-3 tim yang sama. Kalau flipping lempar granat ke atas, 3 pemain itu pulang ke lobby, itu bakal jadi play of the game. Dan kita mungkin akan melihat hal tersebut sembari Onyx Hitman, mulai harus Hitman. melakukan rotasi. Hitman juga akan menahan dari compound yang sama persis. Itu sebelahan sama Onyx. Hitman somehow masih bisa menahan nyawa selama ini bersama juga dengan Rewind. Lihat Potato juga ada di sebelahnya Wanna Fight. Mereka bisa melakukan backstep di sini. Harus berhati-hati. Alviro di sini bakal kena granatnya sama Hitman. Dan Hitman double kill membuka jalan untuk Wanna Fight. Satu persatu pemain dari Onyx mulai tumbang. Killing spree dari sang King Kong di Yasnaya Mulyana. Masuk dan sudah terlihat sudah oleh Nick. Dan strike Nick nyaris mendapatkan point kill juga, tapi gagal kembali dan Mulyana dan knock out. Nick tumbang, menyisakan 1 orang dari Onyx Esports. Sudah masuk pemain dari Modified ke dalam. KP masih bertahan dengan seorang diri. Akankah bisa mengusir Hitman di cut off. Dan KP last player untuk Onyx. Tapi the damage has been done. Sekarang Onyx dari berempat udah tinggal satu sendiri. Vaulting, KP vaulting. harus keluar. Jaxi memantau. Udah kelihatan tapi masih ada broken wall untuk melindungi dirinya. Di lantai Kita dasar. lihat di lantai dasar ada Red Rocket. Victim Fajar hanya melakukan shoulder picking saja. Menunggu namun granatnya. Oh my god, itu dari Boom Esports dari jarak jauh. Tidak ada yang menduga kalau Boom Esports akan bisa melempar granat sejauh itu. Sementara Jaxi masih menahan angle dari seorang KP. Dia tahu dia harus masuk tapi Jaxi juga harus berhati-hati. Kita lihat ini adalah angle tertinggi di Yasnaya Polyana. Dipegang sama Morph saat ini dan itu tanpa atap. Itu artinya mereka bisa melihat ke angle manapun yang mereka mau. Dan juga di bagian bawah dari compound milik Morph ada NFT. Mereka bersatu. 2 tim yang sama. Gila. Onyx KP masih menunggu dan Era Wall posisi mereka cukup menyenangkan. Tapi Bonafide harus tereliminasi. Puas di peringkat ke-7. Circle-nya men, saking kecilnya, saking numpuknya. Gue nggak tahu itu circle-nya ke arah mana. Itu nggak Udahlah, kelihatan. Anggap aja di tengah son. Lihat tetangga. Lihat atas bawah. Udah Gila. bagi kontrakan juga. Kalau Bagi sampai kontrakan. Morph sampai turun pertama, dia bakal kaget banget dan sudah ada Renski. Oke, Yeah. masih Zabrol, stepping. Zabrol bakal nahan tangga di sini. Iya, dia nahan. Kayaknya dia tahu di bawah ada orang juga. Ini udah tinggal jadi turret aja sih. Ini Morph dia punya angle tertinggi. Karena dia tahu kayaknya semua orang harus berlari. Kita lihat Boom udah dapetin 7 kill. Dengan hanya bermodalkan 3 Cetak. pemain. Oh, granatnya gagal. Sayang sekali, kita sudah melihat bagaimana Ramones bisa memulangkan pemain begitu jauhnya dengan hanya granat. Di sini Red Rocket akan mencoba melakukan shoulder pick, berbagi informasi. Sudah Kelihatan, keluar, kelihatan udah. smoke-nya. Tapi masih bisa menjadi, Red knock Rocky. out set zone. Dia mati sama Blue Zone. Iya, masih knock di luar tapi tentunya gak bakal bisa di-revive juga. Terlalu terlambat. Era Wolf keluar, Boom yang bertahan dan sama Morph melawan NFT. Oh iya, bakal turun. Tadi kita lihat Zabrol bakal bertemu dengan Flippy Low HP, tapi tidak ada backup. Zabrol hanya berusaha untuk merusak permainan dari NFT, tapi ada Onyx Cap di sana untuk melakukan misi bunuh diri dan mendapatkan 1 pemain. Kita lihat 4 tim tersisa. Svavel hanya melakukan proning. Ada 1 pemain. Oh, Ramones dia sebelahan. Oh my god, Ramones nge-prone di posisi terburuk. Ada Red Face di sana. Svavel masih menahan dan akan melakukan Akhirnya. 1. Mengirim Red Rocket ke arah lobby. Tersisa 3 pemain. Namun Dibakar. Svavel tidak akan mampu melakukan debus. Molotov yang on point berhasil melakukan Svavel. Alien tempur di sini akan mencoba melakukan dia tahu di informasi. backstep. Dia bakal backstep karena Vokar. Dan Arrow Wolf berhasil melakukan chicken dinner di game yang Penuh kerusuhan. penuh kerusuhan ini di Erangel. Chaotic Wow. abis. Parah tapi ya winner chicken dinnernya Era Wolf Limax. Arrow Limax mengamankan winner chicken What? di